Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Hestiawan. Kali ini saya akan bahas soal untuk TBK tahun 2019 dengan sesi TPS lah ya. Dimana kan kita tahu bahwa TPS itu terdiri dari beberapa bagian. Ya, ada menulis dan membaca ya. Kayak jatuhnya tuh kayak bahasa Indonesia. Kemudian kalau sekarang tuh jatuhnya juga ada bahasa Inggris, kemudian ada Matdas. Nah, biasanya Matdas ini adanya di pengetahuan kuantitatif. Tapi ada beberapa sesi yang ada matematika hitungannya juga, cuman jatuhnya ke logika aja. Oke. Nah, di sini yang mau saya bahas adalah pengetahuan kuantitatifnya dulu ya. Jadi yang saya bahas adalah untuk sesi hitungan saja atau sesi numerik saja, karena kalau untuk sesi bahasa Indonesia takutnya bahasa Indonesia itu kan sebenarnya bahasanya mah gampang gitu ya, cuman untuk menjawab soalnya takutnya beda persepsi, beda jawaban itu, dan jawabannya takutnya nggak sesuai dengan apa yang diminta gitu ya. Jadi saya tidak terlalu membahas untuk bahasa Indonesianya. So yang kita akan bahas adalah numeriknya, karena jawabannya pasti ya. Kalau iya, enggak. Kayak nomor 1. Di antara grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X, atau Y sama dengan Fx, seperti itu ya. Y sama dengan Fx. Itu kalau dikatakan fungsi jika apa? Nah, jadi gini. Kita balik dulu ke dasarnya. Kalau fungsi itu adalah kalau ini adalah x-nya, ya kan, sebagai fungsi dari x, berarti x-nya itu adalah asalnya dan y-nya adalah tujuannya. Nah, dimana kalau kita mau memasangkan dari x ke y, ya kita pasangkan seperti ini. Yang warna orange ini wajib dari x itu nggak boleh selingkuh, ya. Jadi dari X itu kalau dari X itu harus sesuai dengan apa yang ada di sesuai harus satu. Jadi nggak boleh double ya. Dari X tidak boleh ada yang double. Tidak boleh ada yang lebih dari satu pasangan gitu ya. Lebih dari satu pasangan. Tapi kalau misalkan di sebelah kanan, kalau misalkan punya lebih dari satu pasangan, itu nggak apa-apa, ya. Oke. Karena kan yang diminta adalah fungsi dari X aja ya, bukan fungsi dari Y. Nah, ya udah, kira-kira yang masuk akal nih supaya X-nya jawabannya nggak lebih dari satu pasangan, of course yang masuk akal jawabannya adalah yang D. Ya, yang D itu adalah gambar grafiknya tuh yang ini. Nah, ini nilai X-nya beda-beda, terus Y-nya tetap sama. Jadi di sini misalkan X-nya sekian, misalkan min 2, misalkan jawabannya Y sekian. Begitu juga untuk yang di sini, dan di sini. Tapi kalau untuk yang A, kenapa nggak dikatakan fungsi? Ya, karena dengan nilai X yang sama di sini, ya, jawabannya, terutama ini ya, berarti di sini punya nilai X yang lebih dari 2. Nilai Y yang lebih dari 1 jawabannya. Jadi di atas ada, di bawah ada. Jadi kalau misalkan emang mau menyatakan sebuah fungsi gitu ya, biasanya pasti membentuk sebuah garis lurus. Ya. Jadi X-nya ada sendiri ya. X-nya itu ada sendiri pasangannya 1, tapi kalau Y-nya boleh lebih dari satu pasangan. Ini nggak sesuai ya. Karena kalau misalkan kita lihat aja nih, yang udah lebih jelas banget kan ini nih. Kalau kita tarik garis putus-putus ke sini, maka di sini ini misalkan ini X, kemudian ini adalah Y2, Y-nya kan ada 2 nih ya. Yang bawah Y1 dengan X yang sama, maka di sini X, Y1. Kalau ini X, Y2. That means artinya apa? Nilai X-nya lebih dari 1 ya. Di bawah ada, di atas ada. Nggak boleh. Begitu juga untuk yang B. Nah, yang B ini udah jelas banget nih. Misalkan saya ambil nih.
Nah, ini ada sumber X-nya. Nah, ini juga ada Y1 sama di sini ada Y2. Maka bisa kita katakan di sini X, Y1, kalau yang di sini X, Y2. Nah, karena berhubung X1, X itu punya dua jawaban, bukan fungsi. Wah, yang C apalagi nih? Yang C udah jelas banget. Dengan X yang sama, jawabannya sama semua. Dengan X yang sama nih, jawabannya Y-nya bisa beda-beda. Misalkan saya ambil satu titik di sini. Misalkan saya ambil satu titik di sini. Ini adalah Y1-nya dan ini adalah Y2-nya. Apalagi di sini ada Y3 misalkan. Nah, ini adalah satu jenis X semua ya. Ini X, Y2. Terus ini X, Y3. Kemudian yang ini X, Y1. Sedangkan kalau untuk yang E kenapa bukan juga? Karena kalau dilihat udah jelas banget ya. Dengan X yang sama di sini. Ini ada Y2 misalkan. Kita nggak tahu nilainya. Kita pun juga tidak peduli nilainya berapa. Mau nilainya berapapun selama X-nya pasangannya lebih dari 1 itu bukan fungsi. X, Y2 dan ini adalah X, Y1. Nah, kalau ini kenapa bisa dikatakan fungsi? Toh misalkan di sini X-nya beda ya kan. Misalkan ini X1. Ini X2. Tapi punya jawaban sama-sama Y misalkan. Ya udah, berarti di sini titiknya adalah X1, Y. Yang titiknya di sini adalah X2, Y. Kalau kayak gini nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi begitulah fungsi ya. Harus pasangan yang di sebelah kiri di sini tidak boleh lebih dari satu pasangan. Tapi kalau di sebelah kanan dapat dari mana aja boleh. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk soal nomor 2 adalah ada gambar seperti ini. Kira-kira jawaban yang diarsir ini menyatakan himpunannya yang mana? Nah, ini kalau misalnya udah biasa ngerjain, kalau misalkan ini pasti otomatis kalau udah campur-campur kayak gini nih harus ngecek jawaban satu-satu sebenarnya. Jadi ini jawabannya nanti jawabannya akan C. Nah, sekarang kita bahas satu-satu untuk gambarnya. Tapi di sini berarti gambarnya, I think mungkin saya gambar 3 lingkaran dulu aja ya. Saya gambar 3 lingkaran seperti ini karena kalau misalkan kita lihat nih ABC semua nih gambarnya. Oke, seperti ini. Kemudian ada lagi gambarnya seperti ini. Nah, oke. Nanti ini akan kita pakai. Ini adalah A, B, C. Nah, sekarang ini akan saya kopas. Nah, ada 5 gambar yang akan kita gambar. Ya. Ini. Kemudian satu lagi di sini aja nggak apa-apa. Oke, sekarang kita mau gambar yang A terlebih dahulu ya. Yang opsi A dulu. Yang A irisan B gabung C. Nah, berarti ini kita harus gambar dulu nih. B gabung C itu yang mana? Nah, B gabung C itu adalah ini. Ya. Yang ada di sini nih semuanya. Nah, sekarang diiris sama A. Berarti yang mana nih? Ini diiris sama A. Berarti yang termasuk daerah A. Berarti kan A-nya itu kan yang ini ya. Nah, ternyata kalau misalkan kita lihat, ternyata daerah arsirnya yang banyak yang mana nih? Wah, daerah arsir yang banyak tuh bagian sini. Nah, daerah arsir yang banyak begini. Jadi kalau digambar tuh ya seperti yang kalian lihat, ini daerah yang kita pakai adalah daerah yang warna biru muda ya. Nah, seperti inilah jawabannya. Apakah sesuai dengan gambar yang diminta? Tidak. Kemudian opsi B yang kita pakai sekarang, yang kita mau coba gambar, A gabung B irisan C. Nah, B irisan C ini kita gambar. B irisan C itu berarti irisan B antara B sama C dulu ya yang kita bahas. Berarti irisannya di sini nih. Kemudian A-nya di sini.
digabung nih. Berarti yang mana? Ya udah, semua ya. Kalau irisan kan berarti yang apa ya jatuhnya tuh ya. Kalau irisan tuh berarti yang mempunyai daerah arsir terbanyak itu adalah irisan. Tapi kalau gabungan ya berarti semuanya. Jadi kalau digambar tuh ya kurang lebih gambarnya begini. Nah, seperti inilah gambarnya. Apakah mirip? Tentu tidak. Nah, sekarang yang C, katanya ini jawabannya nih. Nah, ini A gabung B. Nah, A gabung B itu yang mana? Kalau A gabung B ya semuanya dari A sama B. Yang ini nih, ya. A gabung B. Terus dikurang sama C. Berarti C-nya nggak ikut. Ya, berarti C-nya nggak ikut nih. Harusnya kan C-nya itu kan yang bagian sini kan. Nah, tapi gini definisinya berarti punya A kurang A gabung B tapi nggak ada di C, alias C-nya nggak ikut. Alias kalau misalkan ini saya yang bawah ini saya kurangin yang atasnya hilang. Berarti sisa yang ada adalah yang ini aja nih. Nah, seperti sinilah apa namanya jawabannya. Mirip nggak gambarnya sama yang diminta? Oh, sama nih, ya. Oh, berarti jawabannya C, betul. Nah, sekarang kalau yang D, gambarnya gimana? A irisan B. Ya udah kita kita iris dulu nih, A irisan B. Yang mana nih irisannya? A irisan B itu yang ini. Ya. Nah, kemudian dikurang sama C. Nah, C-nya itu adalah yang ini. Berarti kira-kira gambarnya yang mana tuh kalau misalkan kita gambar? Yang ada di irisan A sama B tapi nggak ada di C. Berarti jawaban yang masuk akal atau yang mungkin adalah yang bagian sini aja nih. Ya, bagian situ tuh yang dimaksud. Mungkin biar lebih ini, nah seperti inilah gambarnya. Nah daerahnya sini, kalau ini daerahnya yang bawah doang sini ya. Nah, oke seperti inilah. Kemudian yang E, yang bukan jawabannya kita cek dulu. Nah, ini A dikurang B irisan C. Nah, A itu berarti yang di depannya adalah yang punya sini semua nih. Ya. B irisan C itu adalah yang ini. Nah, sekarang punya A tapi tidak ada di irisan B sama C. Berarti tinggal yang warna ungu ini udah nggak dipakai, yang hijau pun juga sama ya. Jadi yang cuma warna biru, cuma warna hijau doang yang mana? Nah yang warna hijau doang tuh yang ini nih, yang daerahnya sini ya. Ini kemudian di sini, kemudian sama di daerah sini. Nah nggak sesuai kan sama gambarnya juga. Makanya jawabannya di sini kalau untuk ngajarin soal kayak nomor 2 kayak gini ya harus digambar satu-satu, nggak bisa digambar langsung ya. Atau ya, maksudnya kecuali kalau emang ngerti gambar cara bikin maksudnya apa ya? Kalau udah paham cara bacanya itu mungkin bakal lebih mudah ya. Karena nggak semua apa namanya ya untuk di mana tuh untuk yang gambar diagram begini kalau misalkan langsung berupa apa namanya ya ada gambarnya terus ditanya ini gimana himpunannya itu agak susah ya, emang agak susah, jadi nggak semuanya belum tentu bisa. Kalau ini saya bisa kalau ini bisa diakalin nih sebenarnya. Soalnya kenapa? Karena pernyataan dari yang kayak gini itu bentuk himpunannya bisa banyak, nggak cuma satu jenis doang. Makanya kenapa lebih alangkah baiknya of course harus ngecek satu-satu. Mungkin enggak. Kalau nggak mungkin ya udah kayak misalkan A irisan B gabung C. Wah, B gabung C terus diirisin. Nah, nggak mungkin dong. Soalnya kalau ada A sama B gabung C itu di mana, terus kalau diiris sama A itu mungkin nggak gambarnya daerahnya seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi emang harus ngecek satu-satu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus terlebih dahulu untuk nomor 2 dan coretannya ya. Jadi untuk
kalau misalkan menentukan himpunannya ya harus gambar satu-satu aja. Nggak wajib gambar sih. Yang penting kita tahu bahwa kalau misalnya ini mungkin nggak. Cuman kalau emang nggak bisa ya digambar aja manual ya. Oke, untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjut nomor 3. Hasil pengurangan ini oleh ini ya. Kalau misalkan oleh itu sama dengan itu nggak apa-apa. Jadi tinggal urutan aja. Tapi kalau dari itu kebalik ya. Maksudnya gimana? Kalau misalkan hasil pengurangan ini kita anggap suatu A gitu ya. Terus kemudian ini adalah B. Berarti kalau hasil pengurangan A oleh B gitu ya. Kalau A oleh B itu ya berarti A bla 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 B. Bisa penjumlahan, bisa pengurangan. Kalau penjumlahannya plus, kalau pengurangannya minus. Tapi kalau A dengan B itu juga boleh. A sama B. Tapi kalau misalkan A dari B itu harus B dulu baru ditulis baru A gitu ya. Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini berarti 3x ditambah y per 3 dikurang dengan y dikurang 2x per 2. Nah, ingat untuk menghitung pengurangan pecahan itu kita harus bikin pernya harus sama dulu ya, atau penyebutnya sama. 3 sama 2 sama-sama kita bikin 6. Nah, kemudian ini otomatis atau paling gampangnya itu adalah bawahnya dikali terus kali silang. Gitu ya. Cuman kalau misalkan pakai KPK nggak bisa. Jadi tinggal kali silang aja. Berarti 2 dikali 3x tambah y dikurang 3 dikali y dikurang 2x. Seperti ini. Atau bisa juga tinggal ini kan dikali 3 nih, ya kan? Alias atau 6 dibagi 2 itu berapa? 3 terus dikali atasnya. Ya jatuhnya kayak ngitung pecahan biasa lah ya. Yaudah, ini berarti kalau kita kerjakan jadinya 6x ditambah 2y ya dikali. Terus ini min 3y ditambah 6x per 6. Nah, berarti 6x tambah 6x ya yang sejenis atau yang punya variabel yang sama dihitung. 6x tambah 6x jadinya 12x. Terus 2y dikurang 3y ya min y per 6. Jadi jawabannya untuk nomor 3 adalah yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Kita hapus dulu untuk nomor 3-nya. Untuk nomor 4-nya adalah seperti ini. Kalau ini gambarnya bekas saya crop ya. Kalau nanti untuk di file aslinya itu nggak kayak gini. Nah, nomor 4 adalah pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaiannya adalah yang mana? Oke, daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang di bagian bawah sini. Nah, langkah pertama kalau misalnya kita bikin persamaan garisnya dulu. Dan kita bikin sama dengan terlebih dahulu aja yang gampang. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat berarti gambar garisnya adalah seperti ini jatuhnya ya. Set. Ini A di angka 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4. Nah, untuk membuat persamaan garis seperti ini, kalau misalkan emang mau cepat adalah tinggal dikali silang terhadap sumbunya. Ini kan sumbu X, ini kan sumbu Y. Berarti yang ada di X dikalikan dengan di Y, berarti jadinya 6 kali Y. Atau kalau mau karena berhubung enakan X dulu, berarti dibikin dulu nih 4 dikalikan dengan X, jadinya 4X. Ditambah dengan, tapi lihat dulu angkanya, ini ke sini dikali jadinya plus 6y. Nah, bla 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 ya, bla 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 bla. Nah, ini habis itu dikali nih angka yang di sini ya. Di sini angkanya dikali 4 kali 6 24. Nah, berarti kalau kita lihat pilihan gandanya ternyata 4x 6y itu adanya yang min 12. So berarti ini udah nggak bakal mungkin kita jawab atau nggak bakal mungkin jawabannya. Jadi 4x sama 6y 24, tapi di sini ada 2x tambah 3y. Nah, ini kita kali setengah atau dibagi 2 juga boleh.
Nah, jadinya 2x ditambah 3y bla 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 12. Nah, karena berhubung daerah, jadi di sini persamaan atau part tidak samanya adalah 2x tambah 3y bla 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 12. Nah, karena berhubung daerah arsinya ke bawah, ini kalau kerjasama seperti ini kita titik uji. Nah, di sini titik ujinya adalah 0,0. Nah, kalau kita masukin ini ditambah 3 kali 0 bla 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 12. Berarti ini udah jelas ya, 0 bla 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 12. Karena berhubung daerah arsinya mendekati titik uji, berarti wajib benar nih. Nah, supaya benar gimana? Lebih kecil. Kenapa nggak lebih kecil sama dengan? Karena garisnya putus-putus, ya. Kalau garisnya putus-putus, nggak ada sama dengannya. Oke? Artinya apa? Kalau garis putus-putus ini artinya berarti ini nggak boleh dipakai gitu loh, ya. Jadi cuman lebih kecil daripada 12. Nah, tapi permasalahannya adalah di jawabannya nggak ada. Adanya versinya 12-nya dipindahin ke kiri. Ya udah, 2x tambah 3y lebih kecil daripada 12. Tinggal kita pindah kiri pindah kanan. Kalau misalnya di sini pindahnya jadi, di sini kan kalau dipindah jadi kurang 12, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah ya. Kecuali kalau misalkan dikali sama dibagi sesuatu yang positif atau negatif. Kalau dikali sama dibagi negatif berubah, kalau dikali sama dibagi positif nggak berubah. Jadi jawabannya nomor 4 adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ini. Untuk soal nomor 4-nya hapus. Kita lanjut ke soal nomor 5. Operasi ini ya boleh kita bilang lingkaran, titik di dalam lingkaran pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan seperti ini. Jadi kita punya aturan main seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya sesuatu yang dioperasikan seperti ini, A bla 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 B itu sama dengan A tambah B dikali B tambah 2. Nah, sekarang kalau misalkan minus 2 ya. Terus bla bla bla. Terus ini min 1 bla 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 2. Nah, berarti yang kita kerjakan yang mana dulu? Nah, yang kita kerjakan otomatis harus yang di dalam ini dulu. Ya, kita harus kerjakan yang ini dulu nih. Karena apa? Di sini cuman ada 2 bilangan ya kan? Tapi di sini ada 3 bilangan. Jadi kita sederhanakan dulu yang di dalam kurung ini. Berarti min 1 bulat 2 seperti ini. Kalau kita ikut formulanya, berarti ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Tinggal kita ikutin. Berarti A tambah B dikali B ditambah 2. Nah, berarti A-nya adalah min 1 ya. Min 1 ditambah B-nya adalah 2 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 2. Maka jawabannya untuk min 1 bulat titik 2 ini adalah, ini kan 1 dikali 2 ditambah 2. Berarti min 1 bulat 2 ini sama dengan 2 tambah 2, 4. Tinggal kita masukin ke sini, ini berarti 4 nih hasilnya. Berarti min 2 bulat 4 dengan formula yang sama, berarti min 2 ya, min 2 ditambah A tambah B ya. Berarti ditambah 4 dikalikan dengan 4 ditambah dengan 2. Jadinya berarti ini 2 dikali 4 ditambah 2. Jadinya 8 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang C ya. Jadi kalau ini kita harus ngikutin yang ada di sini ya. Operasi yang ada di soalnya. Jangan dibikin sendiri. Kita lanjut ke soal berikutnya.